Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimnan Rohim. Di sini saya dari kelas ekonomi 4B yang akan menjelaskan tentang UAS pada kali ini, tentang perilaku organisasi. Pembelajaran dari awal mata kuliah sampai yang terakhir. Yang pertama, konsep perilaku organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterikatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perilaku adalah sikap dan tindakan, prinsip dasar nilai setiap individu. Pengertian nilai terlebih dahulu merupakan keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan modus perilaku lainnya. Kemudian sistem nilai merupakan suatu kinerja yang didasarkan pada suatu peringkat nilai-nilai seseorang individu dalam hal intensitasnya. Kemudian ada sumber nilai. Sumber nilai adalah berupa orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, pendidikan, hubungan sosial, hubungan nilai dan perilaku. Kemudian di sini ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan konsep yang dikembangkan oleh Taylor. Bukanlah suatu pembahasan mengenai organisasi, tetapi terfokus pada pengaturan kerja, terutama di tingkat pelaksanaan, dengan tujuan untuk memperoleh performansi kinerja yang lebih baik. Kemudian ada teori neoklasik. Organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Kemudian ada teori modern. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, yang berarti bahwa organisasi ini merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya. Pendekatan-pendekatan sebelumnya selalu memandang organisasi sebagai suatu sistem tertutup yang tidak dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi orang lain. Ia juga mengemukakan adanya 3 jenis wewenang otoritas, yaitu kewenangan tradisional, kewenangan biokratik, dan kewenangan karismatik. Kewenangan tradisional terjadi ketika perintah atasan dirasa sebagai suatu hal yang mutlak, sesuatu yang sudah pantas atau sudah benar menurut ukuran tradisi. Kemudian kewenangan biokratik merupakan bentuk yang paling relevan dalam birokrasi karena kekuasaan diperoleh dari aturan-aturan birokrasi yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian kewenangan karismatik merupakan kekuasaan yang diperoleh karena karisma dari kepribadian seseorang tersebut. Cara mengukur kepuasan kerja, Job Descriptive Index atau GDI, yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki seseorang, yaitu pekerjaan itu sendiri, work itself. Yang kedua, supervisi atau supervision. Yang ketiga, pemberi upah atau pay. Yang keempat merupakan promotion career. Dan yang terakhir, mitra kerja atau co-worker. Kepuasan kerja sebagai yang terikat ditinjau sebagai variabel terikat. Kepuasan kerja ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, Kepuasan kerja ditinjau sebagai variabel terikat. Kepuasan kerja ditentukan oleh faktor-faktor ini. Pekerjaan yang menantang secara mental, ciri-cirinya. Pekerjaan cenderung mengerjakan pekerjaan yang memberi kesempatan untuk menerapkan kemampuan. Tugas yang bervariasi, kebebasan, dan mendapatkan imbal balik dari apa yang dikerjakan. Pada tarafnya, tantangan yang rendah orang akan cenderung bosan. Tantangan yang sedang akan membuat seseorang tenang dan puas, tetapi apabila tantangan terlalu banyak atau membuat frustasi dan merasa gagal.
Kemudian ada imbalan yang sesuai, di mana terdapat keadilan dalam peraturan perupahan dan promosi, misalnya berdasarkan beban kerja, standar gaji umum, atau tingkat kemampuan individu. Kemudian ada dukungan kondisi kerja, lingkungan kerja yang nyaman, fasilitas lengkap, tidak membahayakan akan mendukung kepuasan kerja seseorang. Dan kemudian ada dukungan kolega atau teman, akan membuat seseorang menjadi lebih mantap dalam bekerja. Karena bagaimanapun seseorang butuh berinteraksi dan melakukan sosialisasi. Kemudian di sini ada personality job fit. Ini berarti bahwa kesesuaian antara kepribadian seseorang dengan pekerjaannya akan membuat seseorang lebih puas karena dalam bekerja sekaligus ia dapat menyalurkan bakat dan minatnya. Kepuasan kerja sebagai variabel bebas. Sebagai variabel bebas, kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Meskipun menurut penelitian tidak ada hubungan yang konsisten antara kepuasan kerja dan produktivitas. Karena ada produktivitas yang ditentukan oleh mekanisme pasar atau kemampuan mesin. Kemudian di sini ada absen yang cenderung menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan tingkat absen adalah negatif. Kemudian ada turnover. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan tingkat turnover adalah negatif. Namun kecenderungannya lebih kuat dibandingkan dengan tingkat absen. Dalam kondisi kepuasan kerja yang rendah, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Yaitu dengan yang pertama yaitu keluar untuk meninggalkan organisasinya. Yang kedua ada bersuara. Setiap melakukan tindakan yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki keadaan dapat dengan melakukan diskusi bersama atasan atau bersama aktivis organisasi. Kemudian ada kesetiaan, yaitu tetap setia bertahan dalam organisasi tetapi bersikap pasif sambil menunggu kondisi membaik. Dan yang terakhir yaitu lalai, bersikap negatif yang justru memperburuk keadaan. Sekian mungkin materi yang saya sampaikan dari awal mata kuliah dan sampai akhir mata kuliah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.